Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Putra. Seperti biasa, setiap malam minggu kita akan mereview produk dari Dongcheng. Nah, kali ini kita akan mereview Circular Saw Cordless DMY 165. 165 itu adalah ukuran blade yang bisa ditampung oleh Circular Saw ini. 165 itu sekitar 6,5 inci ya teman-teman ya, nggak sampai 7 inci. Nah, langsung saja ya, kita unboxing, kita lihat apa saja yang kita dapatkan pada paket pembelian. Untuk kemasan produk dus khasnya Dongcheng ya, ada mereknya Dongcheng, ada tipenya, ada gambarnya, ada beberapa keterangan untuk spesifikasi dan fitur nanti kita akan bahas secara terperinci. Langsung saja kita lihat apa saja yang kita dapatkan pada paket pembelian. Nah, yang pertama di sini ada kitab-kitabnya, sudah pasti ada kartu garansinya, di sini ada 2 lembar, yang satunya harus kalian kirim agar bisa mendaftarkan garansi dan agar bisa klaim garansi. Untuk service center dari Dongcheng itu ada di 17 kota ya, ada di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Klaten, Purwokerto, Surabaya, Jember, Denpasar, Medan, Jambi, Palembang, Tanjung Karang, Manado, Ujung Pandang, dan Jayapura. Untuk garansinya sendiri adalah 2 tahun. Lalu di sini ada buku petunjuk penggunaan, masih berbahasa Inggris, tinggal diterjemahkan saja menggunakan Google Lens ya, agar tidak salah menggunakannya, dibaca terlebih dahulu. Lalu berikutnya dapat docking charger, dapat 2 buah baterai ya, baterainya adalah 4Ah 20 volt, tipenya adalah FFBL ya teman-teman ya. Lalu ini ada parallel guide, dapat pisau juga ya, pisaunya adalah 6,5 inci 24T. Dan terakhir unitnya, ini dia. Sudah kosong ya, sudah tidak ada apa-apa lagi pada paket pembelian. Untuk build quality, karena baterai dan chargeran ini sama seperti produk Dongcheng yang sebelumnya kita bahas ya teman-teman ya. Tipenya sama, FFBL 2040 untuk baterai dan untuk charger tipenya adalah FFCL 2002. Jadi sama, tidak ada bedanya, sudah pasti kualitasnya juga sama bagusnya. Tidak usah kita bahas panjang lebar agar menghemat waktu. Lalu kita dapat parallel guide. Ini material bahannya adalah besi ya, yang di finishing dengan cat berwarna hitam untuk finishingnya bagus. Lalu untuk tingkat ketebalan dari besinya juga ini udah mantap menurut saya, jadi kokoh ya, tidak gampang bengkok atau gampang penyok. Dan untuk tingkat kepresisiannya nanti kita akan uji ya, biar ketahuan apakah ini presisi atau tidak. Selanjutnya kita dapat blade juga ya, blade ukuran 6,5 inci dan 24T. Nanti kita akan uji ya, apakah ini tajam atau tidak, karena kalau dilihat saja tidak akan ketahuan bagaimana kualitasnya. Menu utama kita, unit mesin Circular Saw-nya ya. Nih, bentuknya kurang lebih seperti ini. Untuk material bahannya, blade covernya ini adalah coran aluminium ya, yang di finishing dengan cat berwarna abu-abu. Untuk blade guard-nya sama, material bahannya sama ya, coran aluminium. Lalu untuk plat base, ini adalah coran aluminium juga ya, dan tulangannya banyak di sini. Tulangannya banyak, material bahannya tebal ya. Jadi kalau jatuh tidak gampang penyok. Ini mantap nih. Pada bagian sebelahnya juga sama, nih tulangannya. Padat ya. Lalu untuk keterangan angka-angka, di sini jelas ya. Nih, jelas nih, 40, 45, 50, jelas untuk tulisannya. Pada bagian depan juga jelas. Jadi cakep lah untuk build quality. Untuk knop-knop, ini sudah dilapisi plastik, jadi lebih ramah di tangan. Nggak sakit kalau kita pindah-pindahkan ya untuk posisinya. Untuk spindle lock-nya juga plastik, jadi lebih enak di tangan dibandingkan dengan yang besi. Untuk tingkat ketebalan mekanisme naik turun mata pisau kita lihat ya. Wow, nih ya, tebal sekali ya teman-teman ya, tebal sekali. Jadi kita nggak ragu nih ya. Untuk bodi utama, ini plastik semua ya, plastik ABS yang berkualitas. Kita dekatkan biar lebih kelihatan. Nih ya, dari penglihatan mata saja sudah ketahuan nih. Untuk material bahan plastiknya adalah plastik yang berkualitas. Ada embosan merek Dongcheng di sini, lalu ada tulisan brushless. Ada bumper karet pada bagian sini. Pada handle utama ada grip karetnya. Jadi kalau tangan mudah berkeringat, ini membantu ya. Pada handle tambahan juga dilengkapi dengan grip karet. Nih, grip karetnya juga karet yang berkualitas ya. Finishingnya rapih, tidak ada yang lebar-lebar, tidak ada yang renggang-renggang. Overall untuk build quality, ya ini jempolan ya. Untuk fitur, yang pertama pada bagian depan ada handle tambahan, jadi memotong biar lebih stabil ya teman-teman ya. Di sini ada penggaris, penggarisnya jelas ya. Lalu ada 2 patokan di sini, 45 derajat dan 0 derajat. Untuk tingkat kemiringan 45 derajat berarti motongnya memakai patokan yang ada di sini. Lalu untuk yang 0 derajat berarti pakai yang di sini ya. Lalu di sini ada tempat untuk parallel guide.
Tinggal dimasukkan saja. Apabila sudah sesuai dengan yang kita inginkan, tinggal dieratkan ya. Mau sebelah sini atau sebelah sini terserah ya. Tergantung kalian itu menggunakannya dari sebelah kanan atau sebelah kiri. Lalu untuk potong miring atau potong bevel bisa sampai dengan 50 derajat ya teman-teman. Nah ini tinggal diatur aja untuk... Nah, bisa sampai dengan 50 derajat. Untuk mengeratkan, diputar seperti ini ya. Diputar ke kiri, untuk membuka diputar ke kanan. Lalu di sini ada tempat untuk kunci L. Kunci L ini digunakan untuk mengganti blade. Selanjutnya di sini ada spindle lock dan ada LED light di sini. Untuk LED light-nya sudah LED shutdown ya. Jadi tidak langsung mati apabila kita lepas trigger. Lalu di sini ada mekanisme naik turun mata pisau yang sudah quick release. Nih ya, enak sekali untuk mengoperasikannya. Tinggal diturunkan ke bawah seperti ini untuk mengeratkan, dan untuk melonggarkan tinggal didorong ke atas. Selanjutnya di sini ada lubang untuk tali ya. Apabila kita ingin membawanya ke tempat yang tinggi, ya tinggal masukin aja tali, lalu bisa kita selempangkan. Ada fitur safety di sini. Fitur safety-nya itu adalah trigger lock. Jadi kalau kita tidak tekan trigger lock-nya, maka tidak akan bisa menyalakan mesinnya. Nih. Lah, ini juga nih fitur safety ya. Untuk mesinnya, itu dia nyalanya soft start ya. Jadi tidak langsung kencang. Nih. Lambat terlebih dahulu, dan sudah ada auto brake-nya. Jadi kalau kita lepas trigger, maka dia akan langsung berhenti. Tidak mutar lagi ya. Nih ya. Langsung berhenti teman-teman. Nah, pada bagian sini nih, ini sebenarnya bisa kita pasangkan pipa ya. Untuk pembuangan debunya. Ini ada lubangnya juga. Dengan rat ya. Mungkin dijual terpisah, tapi saya belum pernah ketemu ya untuk Dongcheng. Apakah menjual untuk sambungan pipanya atau kita harus buat sendiri, saya juga nggak tahu. Lalu ini ada fitur safety juga, yaitu blade guard untuk melindungi pisaunya ya teman-teman ya. Oke, untuk fitur itu aja ya. Untuk spesifikasi yang pertama, kita akan lihat output yang dihasilkan oleh chargeran. Apakah sama seperti saudaranya yang lain di angka 45 watt? Kita lihat sama-sama ya. Oh iya, lupa tadi ya untuk fitur ya. Baterainya sudah pasti ada indikator baterainya. Nah, ini sudah menyala untuk chargerannya. Langsung kita masukin. Berwarna merah berarti dia mengecas ya. Kita lihat di sini berapa outputnya. Ya, nggak jauh-jauh dari angka 45 watt. Jadi sama saja seperti produk Dongcheng yang lain ya. Yang kemarin kita ulas juga segini juga untuk outputnya. Untuk baterai sudah full, lampu indikatornya sudah berwarna hijau, dan untuk arusnya sudah di-cut. Untuk mengisi baterai 4Ah dengan chargeran yang kita dapatkan pada paket pembelian, dari 0 sampai dengan full itu membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam. Sekarang kita akan ukur RPM. Nah, untuk baterainya sudah kita ganti dengan yang full ya. Nih, sekarang kita akan ukur untuk RPM dan juga tingkat kebisingan. Ya, RPM di angka 5024 RPM, dan untuk tingkat kebisingan di angka 98,5 desibel. Suaranya halus sekali ya teman-teman ya. Kalau kita lihat spek tertulis, di sini RPM maksimalnya ya sesuai ya, di angka 5000 RPM. Sekarang kita akan ukur untuk tingkat getaran. Tingkat getarannya juga adem ya, di angka 1,3 mm per second. Jadi suaranya adem, tingkat getarannya juga adem. Untuk bobot, include dengan baterai 4Ah yang kita dapatkan pada paket pembelian, di angka 3,82 kilo ya, nggak sampai 4 kilo. Sebelum kita gunakan, sekarang kita akan lihat terlebih dahulu apakah blade-nya ini presisi.
Yang pertama kita akan lihat untuk kemiringannya, apakah 90 derajat atau tidak. Ya, nih ya, tidak ada gap ya teman-teman ya. Untuk blade-nya, presisi terhadap plat base-nya. Nih, tidak ada gap. Benar-benar 90 derajat. Sekarang kita akan lihat jarak antara blade bagian depan dan blade bagian belakang, apakah sama atau tidak. Blade bagian depan di angka 9 ya, pas 9 cm. Untuk blade bagian belakang ya, udah mentok. Ya, sama ya, di angka 9 cm juga. Jadi untuk blade-nya ini mantap ya, presisi. Untuk uji performa yang pertama di sini kita akan potong crosscut kayu mahoni dengan ketebalan ini sekitar 6,3 ya teman-teman ya. 6,3 cm. Kalau kita berpatokan pada spek tertulis dari Circular Saw ini kalau motong 0 derajat yang sudutnya 90 seperti ini, ketebalan maksimalnya adalah 59 mm. Kita akan coba ya. Ya, memang tidak bisa terpotong secara keseluruhan ya teman-teman ya. Nih ya, bekas potongannya. Kita akan ukur di sini berapa untuk pakai siku aja ya biar lebih jelas. Nah, kita akan ukur menggunakan siku meteran seperti ini. Ya, bisa dilihat sendiri ya. Ini kalau kita ukur pakai siku, pas di angka 5,5, nggak sampai 5,9, 5,5 cm atau 55 mili. Sekarang kita akan motong rib cut. Medianya masih sama, kayu mahoni dengan ketebalan 6,3 cm. Di sini kita akan lihat tenaga dari motornya, apakah nanti ada tersendat atau tidak, kita lihat sama-sama ya. Oh ya, saya lupa tadi ya. Untuk pisau yang kita dapatkan pada paket pembelian, itu arbornya adalah 20 mm atau 2 cm. Langsung kita gas ya. Oke, tidak ada kendala ya, motong rib cut dengan ketebalan 6,3 cm. Ya, ada terasa loose power sedikit ya teman-teman ya. Tapi bisa memotong sampai dengan habis. Sekarang kita akan memotong menggunakan parallel guide yang kita dapatkan pada paket pembelian. Di sini kita akan lihat apakah parallel guide-nya itu bisa memotong akurat atau tidak. Sekarang kita akan lihat untuk hasil potongannya apakah sama dari ujung ke ujung. Dari pangkal ke akhirnya ya. Nah, nih. Ya, bisa dilihat ya. Untuk parallel guide-nya ini presisi. Untuk hasil potongannya akurat.
Nah, ini saya dapat satu catatan ya teman-teman ya. Pada plat base-nya ini ada yang nongol seperti ini. Jadi mengganggu pada saat kita gunakan untuk memotong ya. Nih. Saya nggak tahu fungsinya untuk apa. Sudah saya lihat-lihat. Saya nggak tahu ya fungsinya untuk apa nih. Jadi dia nongol, tidak rata dengan plat base-nya. Ini bisa kalian setel memang ya menggunakan kunci L. Nah ini, nih dia di sini nih posisinya. Saya nggak tahu ya ini fungsinya untuk apa, saya nggak tahu. Jadi kalau nggak ada fungsinya, lebih bagus dilepas saja ya teman-teman ya, agar tidak menyulitkan pada saat proses pemotongan. Karena ini bisa menghambat. Kalau nanti proses pemotongan itu terhambat, potongannya bisa tidak presisi ya. Tinggal dibuka aja menggunakan kunci L. Nah nih, saya nggak tahu ya fungsinya untuk apa, terus terang saya nggak tahu. Jadi lebih bagus dilepas saja. Karena kalaupun kita lepas, tidak ada masalah ya. Dia tidak mengikat apapun. Jadi daripada mengganggu, lebih bagus kita lepas saja, kita simpan. Mana tahu satu saat kita ketemu fungsinya untuk apa. Sekarang kita akan memotong kayu durian dengan ketebalan 3 cm. Ya, bisa dilihat sendiri, tidak ada bekas terbakar. Blade-nya tajam ya teman-teman ya. Tidak ada bekas terbakar di sini. Tidak ada bekas gesekan berlebih. Sekarang kita akan lihat untuk hasil potongannya, apakah 90 derajat atau tidak. Kita lihat sama-sama ya. Untuk hasil potongannya, ya. Bisa dilihat sendiri. Hasil potongannya benar-benar 90 derajat. Tidak ada gap ya. Kita dekatkan nih. Nah, nih ya. Presisi ya teman-teman ya. Sekarang kita akan memotong miring 45 derajat. Untuk media yang akan kita potong adalah MDF ya. Ya, ini tadi untuk hasil potongannya ya teman-teman ya. Sekarang kita akan lihat apakah pas di angka 45 derajat atau tidak. Ya, nih ya. Tidak ada gap atas bawah. Pas di angka 45 derajat. Sekarang kalau kita satukan, apakah membentuk sudut 90 derajat atau tidak? Ya, bisa dilihat sendiri ya. Membentuk sudut 90 derajat. Nah, kalau kita lihat menggunakan siku, nih. Pas ya teman-teman ya. Pas di angka 90 derajat. Mantap. Tingkat kepresisiannya tidak diragukan. Mantap. Oke, itu tadi ya, sudah disaksikan bersama-sama bagaimana saya mengulas circular shock cordless dari Dongcheng DCMY 165. Kurang lebih seperti yang kalian saksikan. Berikutnya saya akan menceritakan bagaimana pengalaman saya menggunakan circular saw ini tadi. Ini murni opini pribadi ya. Kalau kalian punya pandangan atau pendapat yang berbeda, tidak jadi masalah, dituliskan saja pada kolom komentar. Oke, untuk harga dari DCMY 165 ini paket lengkap include dengan 2 baterai 4Ah dan 1 buah charger di angka 2.050.000 saja ya. Iya, 2.050.000 saja. Untuk link pembelian ada pada kolom deskripsi. Silahkan cek di bawah kalau kalian mau beli. Nah, untuk kesimpulannya setelah saya gunakan tadi, dari segi build quality tidak ada yang bisa kita cela ya. Ya, enak-enak aja digunakan untuk bekerja, jadi tidak ada masalah untuk build quality-nya. Untuk fitur semuanya bekerja dengan baik, tidak ada kendala juga untuk fiturnya. Untuk spesifikasi juga sudah sesuai dengan spek tertulis. Sampai di sini belum ada yang bisa kita celan ya. Terakhir untuk performanya, ini juga nggak ada masalah untuk performanya ya. Kita memotong cross cut enak, motong rip cut juga enak, motong tanpa alat bantu bisa stabil ya kan. Ya, untuk performa juga saya rasa belum ada yang bisa saya celah nih ya teman-teman ya. Ini mantap sekali dengan harga yang ditawarkan 2.050.000 dengan performa seperti ini. Kita dapat barang dengan kualitas seperti ini. Saya rasa ini sudah
value for money ya. Kalau bahasa anak zaman sekarang tuh value for money gitu ya katanya ya teman-temannya. Jadi sangat worth it untuk dibeli menurut saya. Kalau kalian nggak setuju ya terserah, itu hak kalian, nggak jadi masalah. Apalagi ini ada layanan purna jualnya ya, garansinya 2 tahun dan untuk service centernya ada di 17 kota. Tapi jangan lupa daftarkan garansinya agar kalian bisa klaim garansi. Nah, bagaimana menurut kalian? Di mana letak kurangnya? Silakan saja dituliskan pada kolom komentar. Nggak jadi masalah ya teman-teman ya. Bang, saya nggak suka di sini, nggak suka di sini. Nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Asalkan memang benar ya, jangan dibuat-buat. Kalau memang ada kurangnya, silakan aja dituliskan pada kolom komentar. Tapi terus terang saya belum ketemu di mana letak kurangnya dengan harga yang ditawarkan. Oke teman-teman ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan, tinggal dituliskan saja pada kolom komentar. Saya Putra, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.